Mungkin bisa dicek ada dari kabupaten kota mana saja ini yang sudah hadir. Kabupaten Gorontalo hadir. Masya Allah. Pak Maman dari mana? Dari mana? Kabupaten Gorontalo. 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 Siap. Assalamualaikum. Salam isi kami Dari Subang, Jawa Barat hadir. aduh kota Betul. Salam kenal Mbak Amber. salam kenal Ibu Desi. Ibu Hasna apa kabar? Bapak Tai apa kabar? Siti, Ibu Siti guru dari mana? Dari Subang, Bu. Dari SD, SMP, SMA? SD. Apa? Oh, Dari SD. Alhamdulillah cukup ya, sudah sesuai dengan kesepakatan. Kita akan mulai jam 8 waktu Indonesia Barat. Kalau di Gorontalo sekarang sudah jam 9 dan kalau di wilayah timur sudah jam 10, mungkin udah agak larut. Jadi kita akan mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kegiatan yang positif di akhir tahun ini dalam rangka sosialisasi dan berbagi praktik dan bagaimana tips dan trik untuk bisa lolos dalam seleksi pendidikan guru penggerak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak fasilitator kita. Alhamdulillah, gimana kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, marilah kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tentunya kita bisa berkumpul di sini karena adanya WA grup surat cinta yang dikirimkan oleh Bapak fasilitator kita, Bapak Nana Suryana, di mana beliau ingin berbagi bagaimana tips dan trik untuk bisa lolos dalam seleksi guru penggerak ini. Namun kita perlu mengetahui siapa sebenarnya sosok ini. Untuk itu inilah beliau. Dr. Haji Nana Suryana, MMPD, lahir di Subang 10 April 1970. Adalah fasilitator nasional pendidikan guru penggerak yang telah mendampingi Angkatan 2 Kabupaten Gorontalo dan saat ini bertugas di Angkatan 4 Kabupaten Samosir. Beliau dalam keseharian adalah seorang pengawas SMP Kabupaten Subang yang aktif meluangkan waktunya sebagai penulis artikel di berbagai media cetak maupun online. Karya terbaru beliau adalah sebuah buku dengan judul Berbagi untuk Negeri, merupakan hasil kolaborasi kelas PGP dari Angkatan 2 Kabupaten Gorontalo bersama pengajar praktik dan para calon guru penggerak Kabupaten Gorontalo. Inilah potret kebersamaan beliau dan saatnya beliau berbagi tentang sosialisasi pendidikan guru penggerak serta berbagi tips dan trik untuk lolos dalam seleksi guru penggerak. Inilah beliau, kami sapa dengan hormat Bapak Haji Dr. Nana Suryana, MMPD. Terima kasih. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa basmalah walhamdulillah wassalatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah wa wala haula wa la quwata illa billah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam suasana yang segar bugar, sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan di malam minggu ini bukan malam minggu kelabu, tapi justru malam minggu yang bermakna, Bapak Ibu sekalian. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Yang pertama kepada Bu Amnah. Bu Amnah Abdullah ini guru penggerak yang luar biasa. Walaupun belum lulus ya, tapi sudah lulus.
Belum lulus artinya belum dapat sertifikat, namun pembelajarannya sudah tuntas dan nilainya sudah sangat luar biasa. Jadi Bu Amna ini adalah guru penggerak yang luar biasa tentunya, yang nanti mungkin akan mendampingi saya selama kegiatan malam hari ini. Dan jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar kemampuan saya, mungkin Bu Amna akan membantunya, karena beliau yang merasakan pernah turut dalam seleksi calon guru penggerak. Kalau saya sih belum pernah gitu. Namun demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih pula kepada sahabat saya, itu Bapak Dr. Suwardi. Bagaimana Pak Dokter kabarnya? Halo Pak Dr. Suwardi. Tapi tadi tampak hadir ya. Iya, assalamualaikum. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Ini sahabat saya ini sejak menjadi calon pengawas, sekarang jadi fasilitator yang luar biasa. Alhamdulillah. Saya sengaja mengundang beliau, jadi takut di saya mati lampu, nanti yang melanjutkan pembelajaran adalah Bapak Dr. Suwardi. Karena di daerah saya sering mati lampu. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Saya tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini. Kehadiran Bapak Ibu adalah bukti kepedulian Bapak Ibu terhadap pendidikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Karena ini menunjukkan bahwa keseriusan Bapak Ibu. Ternyata dari sekian banyak orang, Bapak Ibu adalah salah satu di antaranya yang berani mengorbankan waktu malam minggunya ini hanya untuk berbincang-bincang masalah masa depan bangsa ini, Bapak Ibu. Karena maju mundurnya pendidikan kita salah satunya adalah ditopang oleh semangat juang Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena ini saya mengingatkan untuk kita semuanya, bahkan bukan hanya mengingatkan tapi berharap Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu malam ini didorong oleh semangat juang yang tinggi untuk masa depan bangsa, bukan sebatas karena ingin jadi kepala sekolah atau jadi pengawas sekolah atau pejabat yang lainnya Bapak Ibu. Itu terlalu dangkal cita-cita. Jadi ketika kita berbuat maksimal untuk pendidikan kita, lalu kemudian Allah menganugerahi sebagian kecil nikmat yang berupa jabatan kepala sekolah, pengawas sekolah, atau pejabat pendidikan lainnya, itu adalah dampak dari keseriusan kita memperlakukan anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak bangsa yang berkualitas. Jadi itu saya ingatkan sejak awal Bapak Ibu, jangan pernah salah niat. Toh yang namanya jabatan adalah guratan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti Bapak Ibu kalau tujuannya hanya untuk sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, kemudian pejabat pendidikan lainnya, lalu tergerak untuk masuk ke sini, ini menurut saya terlalu dangkal cita-cita kita. Sebab apa? Suatu saat mungkin ada di antara guru penggerak yang memang tidak ditakdirkan oleh Allah seperti itu, nanti akhirnya kecewa dan tidak berpahala apa-apa. Begitu Bapak Ibu. Nah, itu sekedar sekedar mengingatkan dan sekaligus harapan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin berbagi materi dulu. Ya, izinkan saya untuk men-share materi sebentar. Ini adalah sosialisasi dan tips lolos seleksi. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini nanti Bapak Ibu mendapatkan gambaran, dan ketika kita belum jelas, mari kita diskusikan bersama, karena di sini ada beberapa orang yang memang sudah menjadi guru penggerak Bapak Ibu.
kebetulan saat ini saya sebagai fasilitator di Kabupaten Gorontalo yang kemudian sebentar lagi akan kelulusan dan sekarang memegang pula di angkatan 4 sebagai fasilitator di Samosir 2 kelas. Nah, pendidikan guru penggerak, ini namanya juga sosialisasi Bapak Ibu ya. Saya jelaskan dulu, dan sebetulnya Bapak Ibu sudah tahu, bahkan mungkin sudah buka-buka link ya, bahwa guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak ini adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 6 bulan. Nah, sebetulnya yang lalu-lalu, artinya angkatan 1 sampai angkatan 5 itu pendidikannya 9 bulan. Nah, untuk angkatan 6 ini Bapak Ibu ada dispensasi ini ternyata. Hasil kajian ternyata masih bisa diefektifkan sampai 6 bulan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bersyukur nanti ketika lolos pelatihannya tidak terlalu lama. Hanya mungkin dampaknya Bapak Ibu nanti pengurangan jam. Ya, jam sertifikat nanti akan berkurang. Yang biasa 9 bulan itu sekian, kalau tidak salah berapa ratus itu ya, itunya 300 sekian kalau tidak salah itu luar biasa. Jadi punya sertifikat yang jamnya banyak itu hanya di sini Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu selama program ini berjalan, Bapak Ibu masih bisa menjalankan tugas mengajar sebagai guru, jadi tidak mengganggu. Kalau seandainya sekali-kali ada kegiatan meeting seperti ini, ya itu hanya insidental Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu bisa bekerja seperti biasa. Nah, untuk melanjutkan kegiatan ini, tadi kan ini pemanasan ya, pemanasan. Saya ingin Bapak Ibu masuk dulu link lah, biar hangat ini. Ya. Masuk dulu link. Ini saya share sambil nanti ngisi ya sebentar lah. Bapak Ibu silahkan buka. Nah, di sini ada. Bapak Ibu silahkan klik itu. Ya, ada menti tentang, saya ingin tahu tentang perasaan Bapak Ibu yang sesungguhnya itu seperti apa. Tadi kan yang menjawab hanya 1-2 orang. Nah, coba sekarang yang hadir tuliskan satu perasaan Bapak Ibu untuk dokumentasi bukti fisik saya bahwa Bapak Ibu hari ini sedang apa gitu perasaannya. Campur aduk silahkan. Nah, biar terlihat akan saya sharekan. Wow, ternyata antusias mengalahkan perasaan bahagia. Baru 18 orang. Guru penggerak, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu disarankan untuk bergabung dengan guru penggerak? Bahkan kepala sekolah itu harus wajib sebetulnya di satu sekolah itu punya guru penggerak Bapak Ibu. Rugi rasanya satu sekolah tidak ada satupun guru penggeraknya. Apalagi luar biasa ketika satu sekolah punya 4, 5, 6 guru penggerak. Ya, ibarat sebuah kereta, kepala sekolah adalah lokomotifnya,
itu sangat berat menarik begitu banyak gerbong. Tapi ketika dalam gerbong-gerbong itu juga ada mesin-mesin penggerak, maka kereta itu akan semakin dahsyat kecepatannya. Gitu. Melaju untuk menggapai sebuah cita-cita itu akan lebih mudah ketika di dalam sekolah tersebut banyak penggeraknya, Bapak Ibu. Oleh karena ini, guru penggerak itu diharapkan menjadi katalis perubahan pendidikan di daerahnya dengan cara apa? Satu, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Ini sudah pasti Bapak Ibu nanti, insya Allah. Kedua, menjadi pengajar praktek bagi rekan guru lainnya. Nah, karena sudah mendapatkan pendidikan lebih awal yang tentunya nanti guru-guru penggerak ini akan membantu guru-guru yang lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tentang pembelajaran, mendorong meningkatkan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi positif di ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di luar sekolah, juga menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong sekilas saja, karena intinya kita nanti akan membahas bagaimana cara registrasi dan sebagainya ya. Program guru penggerak ini menciptakan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, intinya Bapak Ibu, dengan Merdeka Belajar, salah satu programnya adalah pendidikan guru penggerak. Ada 5 sebetulnya. Salah satunya adalah penambahan anggaran BOS, kemudian penghilangan UN, ya, tentang PPDB, tentang akreditasi dan lain sebagainya. Dan yang kelima, salah satu program dari Merdeka Belajar ini adalah tentang program pendidikan guru penggerak, yakni menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, apakah selama ini tidak berpusat pada murid? Bapak Ibu tentunya akan dapat membedakan yang selama ini Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu bergabung di guru penggerak. Pasti nanti dalam modul pertama itu adalah perubahan paradigma, perubahan berpikir Bapak Ibu yang selama dilakukan selama ini terkadang itu akan terasa kurang tepatnya apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian setelah Bapak Ibu belajar di modul 1. Nanti sekilas saya akan jelaskan. Seleksi yang pernah dilakukan dan yang akan dilakukan Bapak Ibu. Sekarang kita berada pada posisi angkatan 6. Di Subang masuk angkatan 3 yang kemarin itu target nasionalnya 2.800. Kemudian daerah sasarannya 56. Nah, ini sebetulnya kalau dirata-ratakan ini hanya 50 CGP setiap daerah, begitu. Ini pun sama. Nah, 8.050, kemudian daerah sasarannya bertambah, namun menurun dari angkatan 5 itu. Ketika dirata-ratakan, artinya ini dibagi ini, maka per daerah kebagian CGP-nya itu 50 orang. Gitu. Namun faktanya di Subang saja dengan daerah sasaran 56, kuotanya 2.800, ternyata Subang kebagian 113 orang. Kenapa? Gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena di wilayah negara Indonesia setiap kabupaten itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Saya yakin di Subang dengan di Gorontalo itu beda. Ya, di Subang punya sekolah SMP-nya saja 136. Misalkan dengan negeri sekian, swasta sekian. Nah, di Gorontalo pasti tidak sejumlah itu, mungkin akan lebih sedikit jumlahnya. Begitupun di daerah yang kabupatennya lebih ke timur begitu. Nah, ketika nanti jatahnya ini diambil sedikit-sedikit, dilimpahkan ke daerah yang punya sekolahnya atau jumlah gurunya banyak. Nah, ini pun akan demikian ini. Angkatan 6 pun kalau dibagi 161 itu
kurang lebih per daerah kabupaten kota jatahnya 50 orang. Namun nanti faktanya akan berbeda-beda karena memang setiap daerah kondisi sekolahnya beda-beda, kondisi gurunya juga jumlahnya beda-beda, begitu. Nah, pendaftaran itu dimulai tanggal 15 Januari. Nah, tapi Bapak Ibu, untuk lebih aman, Bapak Ibu mulai tanggal 10 itu ya, sering buka setiap hari, begitu. Jadi dibuka setiap hari, lihat lagi, oh belum begitu. Nah, ini tanknya tanggal 15. Kalau masih tanggal 15 juga belum, mungkin ada perubahan begitu. Nah, ada perubahan ini. Jika ada perubahan waktu akan diumumkan melalui laman, di situ juga akan diumumkan. Nah, kalau memang Bapak Ibu punya semangat juang yang tinggi, punya jiwa kewirausahaan yang tinggi, maka perjalanan menjadi guru penggerak. Januari seleksi ya, tanggal 15, kemudian Agustus program pendidikan guru penggerak berupa pelatihannya daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 6 bulan. Cuman Bapak Ibu, sekedar informasi saja, hasil pembicaraan tingkat atas bahwa yang biasa lokakaryanya itu di hotel ya, sampai angkatan 4 itu masih di hotel Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang jumlahnya masih ada terukur lah gitu. Semakin kesini kan semakin banyak tentunya, maka nanti pemerintah akan mencarikan tempat-tempat di daerah kabupaten kotanya masing-masing begitu. Hanya sekedar informasi, katanya tidak di hotel ya. Itulah penyesalan bagi yang terlambat daftar itu. Beda ketika daftar angkatan 1, angkatan 2, luar biasa. Nah, nanti di 2023 sekitar bulan Maret ini, bulan 3 kalau tidak salah, menjadi Bapak Ibu yang lulus menjadi guru penggerak, menyandang sebagai guru penggerak, guru yang bisa menggerakkan guru-guru yang lain atau anak-anak yang lain atau lingkungan sekolah yang lain. Nah, nih kita lanjut. Bapak Ibu nanti ketika lulus sebagai calon guru penggerak, maka Bapak Ibu akan disuguhkan beberapa paket modul. Dan antaranya sebetulnya yang biasa dikerjakan itu ada 3 paket gitu. Sampai saya kurang tahu nanti untuk yang sekarang sepertinya ada 4 paket gitu tambahan kalau saya lihat dari materi ini, tapi tidak tahu lah, bisa nanti kita bahas ya. Nah, paket modul yang pertama itu tentang visi guru penggerak. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan mempelajari ini, akan belajar bagaimana merumuskan visi sebagai guru penggerak Bapak Ibu, yang tentunya nanti akan menuju kepada suatu titik, yakni profil pelajar Pancasila. Topik yang dibahasnya itu tentang filosofi pendidikan Indonesia, nilai-nilai dan peranan guru penggerak, membangun visi sekolah, membangun budaya positif di sekolah. Ini durasi pembelajarannya 2 bulan, Bapak Ibu. Nih, jadi sayangkan kalau Bapak Ibu tidak bergabung, nih Bapak Ibu bisa cerdas, bisa pintar gitu ya. Dan guru-guru yang lain tidak bergabung di sini itu tidak akan belajar ini Bapak Ibu, kecuali nanti guru penggeraknya sendiri yang akan bergerak ketika di sekolah tersebut ada guru penggerak. Nah, capaian pembelajarannya dalam modul ini, calon guru penggerak mampu memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas hubungan nilai-nilai tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Calon guru penggerak mampu menjalankan strategi sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter dengan budaya positif. Nah, kemudian juga calon guru penggerak mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada murid, kepada para guru dan pemangku kepentingan.
Nah, ini sasarannya yaitu standar kelulusan, yaitu murid, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memperlakukan anak didik kita sebagai raja, yang selama ini kita berharap bahwa kita diturut oleh murid-murid kita, tetapi dalam program guru penggerak bagaimana kita sebagai guru melayani, memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak didik kita yang tentunya beragam keinginannya, beragam kemampuannya, beragam modal dasar yang dimiliki oleh setiap anak. Nah, itu Bapak Ibu. Di paket modul 2 ini kita akan disuguhkan dengan praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, apakah selama ini kita tidak berpihak pada murid? Nah, Bapak Ibu bisa membedakannya nanti setelah Bapak Ibu bergabung di program guru penggerak ini, Bapak Ibu. Jadi topiknya nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi setiap anak punya bakat yang berbeda, punya potensi yang berbeda, gaya belajar atau profil belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, kita harus melayani anak yang berbeda-beda itu tentunya Bapak Ibu. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu akan bisa setelah Bapak Ibu bergabung di sini. Begitu. Selain pembelajaran berdiferensiasi, juga Bapak Ibu akan belajar tentang emosi dan sosial, pembelajaran emosional dan sosial gitu. Kemudian juga akan belajar tentang coaching, ya, nanti akan praktek tentang coaching ini Bapak Ibu. Pembelajarannya durasinya 2 bulan dan capaiannya calon guru penggerak dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Jadi setiap anak itu dengan kodrat alamnya berbeda, ya, tentunya kebiasaan belajarnya dan lain sebagainya juga berbeda-beda, dan kita punya kewajiban untuk memperlakukan anak dengan cara yang berbeda. Itulah pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu yang selama ini saya yakin Bapak Ibu mengajarnya seperti itu, anak harus ikut dengan cara mengajar Bapak Ibu. Kemudian calon guru penggerak mampu mengelola emosi dan mengembangkan keterampilan sosial yang menunjang pembelajaran. Tuh. Kemudian CGP juga mampu melakukan praktek komunikasi dengan memberdayakan sebagai keterampilan dasar seorang coach. Kemudian juga calon guru penggerak mampu menerapkan praktek coaching sebagai pemimpin pembelajaran. Ketiga, dalam paket modul 3 ini Bapak Ibu akan belajar tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu, karena tidak semua pemimpin mampu mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, wajib belajar tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan dengan dihadirkan berbagai macam dilema, ya, permasalahan-permasalahan yang jamak, yang banyak, yang lebih dari satu. Kita wajib mengambil sebuah keputusan, dan tentunya di guru penggerak ini kita akan belajar bagaimana langkah-langkah mengambil sebuah keputusan. Ini saat ini banyak pemimpin pembelajaran, maaf ya, para kepala sekolah yang banyak atau ya ada di antara para kepala sekolah yang memang belum mampu mengambil sebuah keputusan dengan baik, sehingga lahirlah sebuah kerusuhan di antara guru-guru, ya kerusuhan-rusuhnya itu ya ketidaksetujuan dengan tindakan kepala sekolah itu karena keputusan yang diambil. Kemudian pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, ini bahwa nanti Bapak Ibu diajak untuk berpikir atau menganalisa sebuah kekuatan, sebuah aset begitu. Saat ini kita di sekolah atau di mana-mana terkadang berpikirnya didasarkan atas masalah atau analisanya analisa SWOT begitu ya. Sebagai peneliti juga kadang-kadang berangkat dari sebuah analisis SWOT. Di mana kekuatan, peluang, tantangan, kelemahan itu dikaji. Namun
di guru penggerak Bapak Ibu itu berangkatnya dari sebuah kajian kekuatan aset, kekuatan berangkat dari sebuah kekuatan. Kalau di sekolah itu setelah dikaji apa nih kekuatan sekolah, mengembangkan kegiatan berkala yang memfasilitasi komunikasi murid dan seterusnya. Ini teoritis sekali. Nah, ini paket modul 4. Nah, di sini ada selebrasi, refleksi, kolaborasi, dan aksi. Ini capaiannya CGP merefleksikan perannya sebagai guru penggerak dan strategi yang telah dijalankan sebagai guru penggerak. CGP berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. CGP membuat rencana tindak lanjut dan kolaborasi dengan rekan sejawat, dan CGP juga membuat rencana tindak lanjut dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, ini di modul 4 ini sesuatu yang baru sebetulnya, karena yang selama ini kita belajar itu baru sampai paket modul 3 begitu. Nah, untuk Bapak Ibu sepertinya akan disajikan dengan paket modul 4 ini. Jadi di dalamnya topik pembelajarannya tentang filosofi pendidikan Indonesia, nilai-nilai dan peran guru penggerak, membangun visi sekolah, membangun budaya positif. Ini sebetulnya topiknya masih sama topiknya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini topik utamanya, 1, pemimpin pembelajaran. Artinya Bapak Ibu nanti reward dari pemerintah, mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Bapak Ibu nanti dianggarkannya atau rewardnya setelah Bapak Ibu lulus menjadi guru penggerak, salah satu kunci kunci untuk menjadi kepala sekolah salah satunya adalah lulus dari guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Di antaranya 1, pembelajaran berdiferensiasi, komunitas praktek sebagai pembelajaran sosial emosional. Tadi sudah saya jelaskan, ini sebagai rangkumannya lah katakan. Metode pembelajarannya Bapak Ibu nanti daring, kebanyakan daring. Saya juga dengan calon guru penggerak Gorontalo itu secara tatap muka ya 2 kali begitu, pertemuannya 2 kali secara tatap muka, langsung ya, tatap muka. Daringnya ya sering, hampir setiap minggu begitu. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Kemudian ada lokakarya-karyanya yang biasa dilakukan sampai 9 kali. Itu ada konferensi, ada juga pendampingan yang nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh guru-guru praktek ya, pengajar praktek. Ya, pengajar praktek ini yaitu para guru, kepala sekolah yang dianggap senior. Kemudian ini penilaiannya berupa hasil penugasan dan praktek peserta pelatihan. Jadi lebih banyak nanti tugasnya berupa praktek Bapak Ibu yang diunggah ke dalam LMS atau dinilai langsung oleh pengajar praktek. Kemudian juga berupa umpan balik dari rekan sejawat, fasilitator, dan kepala sekolah. Yang berikutnya adalah peningkatan hasil belajar siswa. Itu sebagai asesmennya. Nah, sekarang ke intinya Bapak Ibu tentang tata cara mendaftar guru penggerak. Ini. Nah, di sini ada link ya, akan saya buka dulu linknya. Bapak Ibu bisa tonton tentang bagaimana tata cara mendaftar guru praktik. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah. Nah, dari tayangan tadi sebetulnya kalau kita rangkum ini seperti ini Bapak Ibu. Beberapa tahapan seleksi guru penggerak. Yang pertama Bapak Ibu itu registrasi. Tahap pertama itu registrasi. Di sini registrasi itu ada sesuatu yang harus diisi ya, CV-nya atau data dirinya. Suratnya sudah ada, kita tinggal download, kemudian ya diisi, di print, tanda tangan. Setelah ditanda tangan selesai, kemudian kita scan atau kita foto ya, dikirim dalam bentuk PDF gitu, berupa tes mengajar. Nah, tes mengajar ini mengajarnya
hanya 8 menit gitu. Tentunya sebelum mengajar Bapak Ibu mengunggah RPP ya yang 1 lembar itu. Menentukan sekali dalam membuat RPP-nya disetting sedemikian rupa, RPP terbaik begitu ya. Nah, nanti mengajarnya hanya 8 menit. Wawancara 60 menit wawancara gitu. Akan menanyakan tentang berbagai hal, dan nanti di belakang kelulusan maksud saya tes yang ke tahap kedua ini Ibu nanti pembekalan CGP selama 6 bulan. Disinilah keindahan Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu nanti akan menjadi guru-guru yang hebat, guru-guru yang cerdas,